Ada seorang saleh minas salihin, seorang ulama ahli syair, pandai piawai di dalam mengarang syair-syair, puisi-puisi menyanjung dan memuji Nabi Muhammad, memuji ahlul baitnya Nabi Muhammad, memuji dan menyanjung keluarganya Nabi Muhammad, para sahabat, ulama-ulama besar dahulu, guru-gurunya. Nah, seorang ulama yang saleh ini dari Yaman, suatu waktu di musim haji, beliau setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji, ziarah ke Madinah, ziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan baginda Nabi, seorang ulama yang saleh ini, beliau mengungkapkan syair-syairnya, memuji Nabi, menyanjung Nabi luar biasa dengan indahnya syair yang beliau ungkapkan. Tidak beberapa lama ada seseorang yang mendekati beliau, ada seseorang yang ngedeketin. Rupanya orang ini yang ngedeketin ulama yang saleh ini yang gak suka, merasa risih, gak suka dengan orang tersebut. Ulama ini nyanjung-nyanjung Nabi, muji-muji Nabi, dia kagak suka. Ya fulan, ya syekh, dia colek dari belakang. Ya fulan, nanti setelah kamu selesai ziarah Nabi, saya ngundang kamu untuk makan di rumah saya. Dia niatnya ngundang makan, dibawa, dituntun ke rumahnya. Memang tidak jauh, memang orang ini tinggalnya di Madinah, tinggal di Madinah, tapi dia nggak suka sama orang yang muji-muji Nabi. Singkat cerita, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, orang ini dengan kawan-kawannya yang kurang ajar kepada Nabi, kurang ajar kepada orang yang menyanjung-nyanjung Nabi, yang suka memuji Nabi, dia kagak suka. Dan orang ini yang punya rumah mengatakan, ya fulan, sekarang tinggal kamu pilih, tinggal kamu pilih, ada dua pilihan, potong lidah atau bunuh. Kamu akan saya potong lidah kamu, atau sekalian kamu akan saya bunuh. Kamu tinggal pilih mau yang mana, mau potong lidah atau bunuh sekalian. Potong lidah atau bunuh sekalian. Dipilih, ya ternyata yang ringanan, yang lebih ringan tentu potong lidah daripada bunuh sekalian. Maka orang soleh ini, ulama yang luar biasa suka muji-muji Nabi ini, dipotong lidahnya. Ini cerita nyata, ini bukan dongeng. Dipotong lidahnya sama kawan-kawannya, dipotong. Tapi nggak semuanya, nggak sampai ke pangkalnya, hanya sebagian sepotong. Dipotong lidahnya berdarah-darah. Lalu dia membawa potongan lidahnya tersebut, dia menghampiri kuburannya Nabi Muhammad, dia mendekati dan menyanjung Nabi Muhammad lagi dengan lidahnya tersebut yang berceceran darah. Tidak lama dia lelah, dia mengantuk, dia tertidur. Di dalam tidurnya Nabi mengatakan, ya fulan, mana lidah kamu tadi? Kan lidah kamu dipotong oleh orang yang kurang ajar, yang tidak suka dengan orang yang menyanjung dan memujiku. Mana potongan lidahnya? Tiba-tiba di dalam mimpinya orang tersebut, Nabi Muhammad mengambil potongan lidahnya dan menyambungkannya kembali. Tiba-tiba bangun tidur, lidahnya sudah terhubung dan tersambung lagi. Subhanallah, udah nyambung lagi, seakan-akan tidak pernah terpotong lidahnya, nggak ada darah yang bercecer. Ini disampaikan, ini cerita oleh guru kami yang mulia Al Habib Umar bin Hafizahullah, mata'anallah bituli hayati. Selesai dia bangun tidur, ternyata lidahnya sudah tersambung lagi. Beberapa tahun kemudian, ulama yang soleh yang suka memuji Nabi ini kembali ditakdirkan oleh Allah Ta'ala dia berziarah kepada Rasulullah. Entah itu di musim haji atau dia melaksanakan ibadah umrah, ziarah Nabi lagi. Biasa, kebiasaan beliau nyanjung-nyanjung Nabi lagi, memuji-muji Nabi. Setelah itu lagi-lagi tiba-tiba kok ada orang yang undang makan, seperti yang ia alami beberapa tahun yang lalu. Tapi dia lihat ini orang kok beda, bukan seperti orang yang dulu yang pura-pura ngundang makan ternyata akan memotong lidahnya. Dia nggak curiga ini orang ya bukan seperti yang dulu.
Dia kabulkan permintaannya. Dia sampai di rumahnya orang yang ternyata mengundang makan tadi. Dia mengatakan, ya fulan, ya syekh, saya minta maaf. Saya minta maaf. Dulu yang pernah memotong lidah kamu itu orang tua saya, bapak saya yang dulu pernah memotong lidah kamu. Sekarang bapak saya, tuh kamu lihat, dikurung di dalam sangkar. Ternyata orang tuanya yang dulu pernah memotong lidah dia sekarang Allah Ta'ala rubah menjadi seekor kera, seekor monyet. Ini kisah nyata, bukan dongeng, bukan Batman, bukan Superman, bukan apa lagi, film-film kartun. Ini kisah nyata. Itu bapak saya yang dulu pernah memotong lidah kamu. Tolong saya kepada anda agar anda memaafkan ayah saya ini, ya fulan, ya syekh. Ya ternyata orang tersebut, orang soleh ini pandai memaafkan orang lain. Dan juga tidak terkecuali orang tadi yang pernah memotong dia beberapa tahun yang lalu, dia maafkan, dimaafin, subhanallah. Apalagi mungkin dia udah berubah menjadi seekor kera, seekor monyet, dia nggak tega ngeliatnya. Ya udah saya maafkan, dimaafin sama dia. Dan ternyata beberapa hari kemudian meninggal atau mati itu. Jadi kera itu atau monyet itu mati atau meninggal, itu Allah Ta'ala rubah dari orang yang pernah membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang memotong lidah orang soleh tadi yang suka memuji-muji Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.